Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melanjutkan sesi dari ujian akhir semester sistem basis data, yang mana sesi ini adalah part keempat, yaitu dari materi 17, yang mana menjadi materi yang terakhir pada persoalan UAS, UAS dari UAS kedua sistem basis data ini. Nah, langsung kita mulai saja. Pertama adalah sesi penjelasan seperti biasa. Nah, ada tiga materi dan materi 17 ini. Nah, langsung kita mulai saja. Pertama, materi 17.1, yaitu berjudul mengontrol akses pengguna. Kita lihat langsung materinya. Nah, mengontrol akses pengguna. Dalam lingkungan multi pengguna, kita ingin menjaga keamanan akses dan pengguna database. Nah, dengan keamanan database Oracle Server, kita akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama akan mengontrol akses database. Yang kedua, kita memberikan akses ke objek tertentu dalam database. Yang ketiga, kita akan mengonfirmasikan hak istimewa yang diberikan dan diterima dalam kamus data Oracle. Dan keempat, membuat sinonim untuk objek database. Nah, keamanan database dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama, kategori keamanan sistem, dan untuk kategori kedua adalah keamanan data. Keamanan sistem itu mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem, seperti membuat pengguna, nama pengguna, dan kata sandi. Nah, mengalokasikan ruang disk untuk pengguna dan memberikan hak istimewa kepada sistem yang ada yang dapat dilakukan pengguna, seperti membuat tabel, membuat tampilan, dan pengurutan. Nah, terdapat lebih dari 100 hak istimewa sistem berbeda. Nah, keamanan data juga dikenal dengan istilah keamanan objek, berkaitan dengan hak istimewa yang mencakup dengan akses ke dan pengguna objek database. Objek dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna terhadap objek tersebut. Nah, hak istimewa ini termasuk pula lah mampu menjalankan pernyataan YML, insert, yaitu insert, delete, update, merge. Kemudian, hak istimewa adalah hak untuk mengeksekusi pernyataan SQL tertentu. Dalam DBA adalah pengguna tingkat tertinggi. Dalam Oracle, DBA adalah pengguna dalam tingkat tertinggi dengan kemampuan untuk memberikan pengguna akses ke database dan objek-objeknya. Nah, pengguna membutuhkan hak sistem untuk mendapatkan akses ke database. Nah, mereka membutuhkan hak objek untuk memanipulasi. Nah, pengguna membutuhkan hak sistem untuk mendapatkan akses ke database. Nah, mereka membutuhkan hak objek untuk memanipulasi konten objek dalam database. Nah, pengguna juga dapat memberikan hak istimewa untuk memberikan hak istimewa tambahan kepada pengguna lain atau untuk peran yang dinamai dengan kelompok hak istimewa terkait. Nah, skema adalah kumpulan objek seperti tabel, tampilan, dan urutan. Skema milik pengguna database dan memiliki nama yang sama dengan pengguna tersebut. Nah, dalam pembelajaran ini, nama skema kita adalah bisa nanti dalam lingkup penjuduan tabel negara. Nah, ini hanya sebagai contoh. Nanti kita menggunakan yang skema yang sebelumnya. Nah, tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem. Nah, terdapat lebih dari 100 hak istimewa sistem yang berbeda seperti dijelaskan sebelumnya. Hak istimewa sistem seperti kemampuan untuk membuat atau menghapus pengguna, menghapus tabel atau tabel cadangan. Nah, biasanya hanya dimiliki oleh DBA. Nah, tabel ini mencantumkan beberapa hak istimewa sistem yang biasanya tidak akan diberikan DBA kepada pengguna lain. Nah, apakah kita ingin pengguna lain dapat menghapus tabelan kita?
Nah, hak istimewa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pertama create user, yaitu penerima dapat membuat pengguna Oracle yang lainnya. Hak istimewa yang diperlukan oleh ini adalah peran DBA. Drop user, nah penerima dapat menghapus pengguna lain. Drop any table, penerima dapat menghapus tabel di skema manapun. Backup any table, penerima dapat mencadangkan tabel manapun di semua skema dengan utilitas ekspor. Select any table, penerima dapat membuat query untuk tabel, tampilan, atau tangkapan kamera di skema manapun. Nah, create any table, penerima dapat membuat tabel di semua skema. Nah, DBA menciptakan pengguna dengan menjalankan pernyataan create user. Pengguna tidak memiliki hak apapun pada saat ini. Nah, DBA kemudian dapat memberikan hak yang diperlukan kepada pengguna tersebut. Nah, ini contoh sintaksisnya, create user identified-nya by password apa. Contohnya create user Scott, identified by UR35 Scott. Hak istimewa sistem, dengan penggunaan pernyataan alter user, pengguna dapat mengubah kata sandi mereka. Contohnya, alter user Scott, identified by nama sandinya dapat kita ubah. Nah, siswa tidak akan menguji ini di Apex karena kekurangan hak istimewa. Nah, DBA menggunakan pernyataan grant untuk mengalokasikan hak istimewa sistem. Nah, DBA menggunakan pernyataan grant untuk mengalokasikan hak istimewa sistem kepada pengguna. Hak istimewa sistem menentukan apa yang dapat dilakukan pengguna di tingkat database. Setelah pengguna diberikan hak istimewa, pengguna dapat langsung menggunakan hak istimewa tersebut. Nah, contohnya grant create session, create table, create sequence, create view, to Scott. Nah, pengguna harus memiliki hak istimewa create session dan ID pengguna jika dapat mengakses database. Nah, kita tidak dapat mengeluarkan perintah create session di Oracle Application Express. Ini terjadi secara otomatis di belakang layar. Nah, seperti berikut fungsi-fungsinya. Create session itu hubungan ke database. Create table itu buat tabel dalam skema pengguna. Create sequence membuat urutan dalam skema pengguna. Create view membuat tampilan dalam skema pengguna. Create prosedur membuat prosedur, fungsi atau paket dalam skema pengguna. Nah, tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan objek database dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna pada objek tersebut. Nah, setiap objek memiliki seperangkat hak istimewa tertentu. Nah, tabel di bawah ini mencantumkan hak istimewa untuk berbagai objek. Nah, objek-objeknya adalah alter, delete, execute, index, insert, reference, select, update. Nah, tindakannya yang pertama dari segi tabel, tampilan, urutan, dan prosedur. Nah, untuk alter itu adalah tabel, delete itu ada tabel dan tampilan, dan prosedur execute. Kemudian alter tadi ada satu lagi urutan, index itu ada untuk tabel dan tampilan, insert tabel dan tampilan, refresh itu tabel, select itu tabel, tampilan serta urutan, dan update itu tabel dan tampilan. Nah, penting untuk mencatat beberapa poin berikut ini nih. Berikut hak istimewa objek tersebut. Satu-satunya hak istimewa yang berlaku untuk urutan adalah select dan alter. Nah, ingat suatu urutan menggunakan alter untuk mengubah opsi seperti increment, make value, chess atau no chess, atau cycle atau no cycle. Nah, kemudian start with tidak dapat diubah menggunakan alter. Nah, kita tidak dapat mengizinkan hak istimewa update, reference, dan insert pada kolom individu di contoh berikut ini. Nah, hak grant update salary on employee to Stephen King. Nah, hak istimewa select dapat dibatasi dengan membuat tampilan dengan subset kolom, dan memberikan hak istimewa select dapat dibatasi dengan membuat tampilan dengan subset kolom dan memberikan hak istimewa select hanya pada tampilan.
Nah, kita tidak dapat memberikan select pada kolom individual. Nah, hak istimewa yang dapat diberikan pada sinonim, kemudian sinonim yang dapat diberikan kepada sinonim dikonversi menjadi hak istimewa pada tabel dasar yang dirujuk oleh sinonim. Nah, dengan kata lain, sinonim hanyalah nama baru dan lebih mudah untuk digunakan. Menggunakan nama ini untuk memberikan hak istimewa, sama dengan memberikan hak istimewa di atas tabel itu sendiri. Nah, pemilik tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci publik. Pengguna tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna. Pemilik tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci publik. Nah, contoh yang ditunjukkan di bawah ini memungkinkan semua pengguna pada sistem untuk meminta data dari tabel departemen alis. Dari user alis, dia memiliki tabel bernama departemen. Nah, begitu maksudnya. Kemudian, jika pernyataan tidak menggunakan nama lengkap, nah, pada suatu objek, server Oracle secara implisit mengawali nama objek dengan nama pengguna saat ini atau skema. Jika pengguna Scott menanyakan tabel departemen, misalnya sistem memilih dari tabel Scott departemen. Jika pernyataan tidak menggunakan nama lengkap, ada suatu objek, nah, dan pengguna saat ini tidak memiliki objek dari nama itu, sistem akan mengawali nama objek dengan public. Nah, misalnya jika pengguna Scott menanyakan tabel user object, dan Scott tidak memiliki tabel seperti itu, nah, sistem akan memilih dari tampilan kamus data melalui sinonim public titik user objects. Nah, jika kita mencoba untuk melakukan operasi yang tidak sah seperti menghapus baris dari tabel yang tidak memiliki hak dari delete tersebut, server Oracle tidak mengizinkan operasi akan berlangsung. Nah, jika kita menerima pesan kesalahan dari server Oracle, tabel atau tampilan tidak ada. Nah, kita telah melakukan salah satu dari berikut ini, yaitu asumsinya. Nah, dinamai tabel tampilan yang tidak ada. Yang kemungkinan pertamanya, yang kemungkinan kedua adalah mencoba melakukan operasi di atas tabel atau tampilan yang mana kita tidak memiliki hak istimewa akan hal tersebut yang sesuainya. Nah, kita dapat mengakses kamus data untuk melihat hak istimewa yang kita miliki. Bagian yang ditampilkan menggambarkan berbagai tampilan kamus data menggunakan Oracle Application Express Developer, masukkan SQL Workshop Utilities, Object Reports. Hak istimewa pengguna dapat dilihat di bagian laporan pada keamanan. Nah, ini adalah beberapa hak istimewa, yaitu tampilan kamus data dalam kamus datanya. Yang pertama, role, SESP. Deskripsinya adalah istimewa sistem diizinkan untuk peran. Kemudian yang kedua, role type brief. Hak istimewa tabel diizinkan untuk peran. Nah, kemudian use role brief. Peran dapat diakses oleh pengguna. User tab brief met. Hak istimewa objek diberikan pada objek pengguna. Kemudian user tab brief RECD. Hak istimewa objek diberikan kepada pengguna. User call brief met. Hak istimewa objek diberikan pada kolom objek ke pengguna. User call brief RECD. Hak istimewa objek diberikan kepada pengguna pada kolom tertentu. User SES brief. Buat daftar hak istimewa sistem diberikan kepada pengguna. Habis terminologi, kita masuk ke materi 17.2, yaitu membuat dan mencabut hak istimewa objek. Dimana materi pertamanya adalah peran. Nah, materi pertama adalah bernama peran.
Peran adalah grup bernama hak istimewa terkait yang dapat diberikan kepada pengguna. Nah, metode ini memudahkan untuk mencabut dan mempertahankan hak istimewa. Seorang pengguna dapat memiliki akses ke beberapa peran dan beberapa pengguna dapat diberi peran yang sama. Peran biasanya dibuat untuk aplikasi database. Nah, ada catatan tambahan di sini. Menggunakan peran membuat proses pemberian hak istimewa jauh lebih mudah. Nah, alih-alihnya memberikan hak individu ke ratusan pengguna, DBA dapat membuat peran, menetapkan hak istimewa untuk peran yang akan peran tersebut, lalu memberikan peran tersebut kepada pengguna. Nah, untuk membuat dan menetapkan peran, DBA harus membuat peran. Kemudian DBA akan menetapkan hak istimewa akan peran tersebut dan peran untuk pengguna. Contohnya role manager nama perannya. Kemudian create table, create view to manager. Nah, kita membuat kepada manager itu berupa istimewa tabel dan create view. Dan dari peran tersebut akan diberikan kepada pengguna bernama Jennifer Chow. Nah, begitu dia maksudnya. Kemudian, gunakanlah sintaks berikut untuk membuat peran. Gunakan sintaks berikut untuk membuat peran. Contohnya create role name seperti kita lihat. Setelah peran dibuat, DBA dapat menggunakan pernyataan grant. Nah, untuk menetapkan peran kepada pengguna tersebut yang kita tentukan serta menetapkan hak istimewa untuk peran tersebut. Nah, pada contoh ditampilkan membuat peran manajer dan kemudian memungkinkan manajer untuk membuat tabel dan tampilan. Kemudian memberikan peran kepada pengguna. Sekarang pengguna dapat membuat tabel dan tampilan. Contohnya nih, ke Virtual tadi. Kemudian, jika pengguna memiliki beberapa peran yang diberikan kepada mereka, mereka menerima semua hak istimewa yang terkait dengan semua peran tersebut. Nah, perlu ada catatan tambahan, create role adalah hak istimewa sistem yang belum dikeluarkan pada kelas khusus ini. Kemudian, karakteristik peran. Peran diberi nama grup hak istimewa terkait. Nah, peran dapat diberikan kepada pengguna. Peran menyederhanakan proses pemberian dan pencabutan hak istimewa, dan peran dibuat oleh DBA. Pengguna di sini adalah sebagai berikut: kemudian hak istimewanya dan mengalokasikan hak istimewa tanpa peran, dan di sebelah sini ada mengalokasikan hak istimewa dengan peran. Kan terdapat perbedaannya. Ini perannya ibaratnya, nah ini perannya, kemudian ini hak istimewanya. Jadi masing-masing contohnya sini dalam satu peran ini bisa terdapat juga beberapa hak istimewa. Jadi melalui peran ini yang diberikan kepada masing-masing user, contohnya bisa melakukan hak istimewa yang ada dalam peran tersebut. Nah, mengizinkan hak istimewa objek. Menggunakan sintaks berikut untuk mengizinkan hak istimewa objek. Contohnya grant object brief, column list, and object name. Ini strukturnya to user, to role, to public with grant option. Nah, fungsinya adalah object brief adalah hak istimewa objek untuk diberikan. Column list menentukan kolom dari tabel atau tampilan di mana hak istimewa diberikan. On object name adalah objek di mana hak istimewa diberikan. To user atau role mengidentifikasi pengguna atau peran untuk yang mendapatkan hak istimewa, dan public mengizinkan hak istimewa untuk semua pengguna. With grant option adalah mengizinkan penerima untuk memberikan hak objek kepada pengguna lain dan peran. Nah, untuk memberikan hak istimewa kepada suatu objek tersebut harus dalam skema kita sendiri. Nah, untuk memberikan hak istimewa pada suatu objek tersebut harus berada dalam skema kita sendiri. Atau kita harus telah diberi hak istimewa menggunakan with grant option.
Nah, pemilik objek dapat memberikan hak istimewa objek kepada pengguna atau peran database lain. Nah, pemilik objek secara otomatis mendapatkan semua hak istimewa objek pada objek tersebut. Nah, contohnya di sini ada seorang nama username Scott King. Nah, ini kan kita buat tadi Scott kan telah membuat tabel klien. Nah, nanti kita akan membuat apa namanya? Dalam contoh satu di sebelah kanan semuanya pengguna semuanya pengguna diberikan izin untuk menjalankan select dari tabel client Scott. Contoh 2 memberikan hak istimewa objek untuk Jennifer. Nah, contohnya ada Jennifer kan. Dan parent manager pada kolom tertentu ke tabel client Scott. Kemudian jika Jennifer sekarang ingin select data dari tabel Scott, sintaks yang harus dia gunakan tercantum dalam contoh yang ketiga. Nah, ini dia. Nah, atau Jennifer dapat membuat sinonim untuk tabel Scott dan select dari sinonim. Nah, kita bisa melihat sintaks dalam contoh 4 dan 5 ini. Nah, hak objek yang berbeda tersedia untuk berbagai jenis objek dan skema. Seorang pengguna secara otomatis memiliki semua hak objek untuk semua skema yang terkandung dalam skema. Seorang pengguna secara otomatis memiliki semua hak objek skema yang terkandung untuk skema. Seorang pengguna dapat memberikan hak objek apapun pada objek skema yang apapun yang memiliki pengguna kepada pengguna atau peran lain. Nah, with grant option. Hak istimewa yang diberikan dengan menggunakan klausa with grant option dapat diteruskan ke pengguna lain dan peran oleh penerima. Hak istimewa objek yang diberikan menggunakan klausa with grant option dicabut ketika hak istimewa memberikan hak istimewa tersebut. Nah, pada contoh yang di bawah ini memberikan pengguna Scott akses ke tabel klien kita dengan hak. Nah, contoh di bawah ini memberikan pengguna Scott akses ke tabel klien kita dengan hak istimewa untuk menanyakan tabel dan menambahkan baris ke tabel. Nah, contoh ini juga memungkinkan Scott untuk memberikan orang lain hak istimewa ini. Nah, pemilik tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna dengan memberikan kata kunci public. Contoh yang ditunjukkan di bawah ini memungkinkan semua pengguna di sistem untuk meminta data dari tabel klien JSON. Nah, jika kita mencoba untuk melakukan operasi yang tidak sah, seperti menghapus baris di tabel di mana kita tidak memiliki hak istimewa tersebut, seperti delete, server Oracle tidak mengizinkan operasi itu akan berlangsung. Nah, jika kita menerima pesan kesalahan seperti server atau tampilan Oracle server tidak tersedia atau tidak ada. Nah, kita pasti telah melakukan salah satu dari hal berikut ini. Pertama, merujuk tabel atau tampilan yang tidak ada. Kedua, mencoba melakukan operasi di atas tabel atau tampilan yang kita tidak memiliki hak istimewa yang sesuai atas yang telah kita lakukan dari pengguna itu. Nah, kemudian membatalkan hak istimewa objek. Kita dapat menghapus hak istimewa yang diberikan kepada pengguna lain dengan menggunakan pernyataan revoke. Nah, saat kita menggunakan pernyataan revoke, hak istimewa yang telah kita tentukan dicabut dari pengguna yang kita beri nama dan dari pengguna lain yang kepadanya hak istimewa tersebut. Diberikan dengan menggunakan klausa with grant option. Nah, menggunakan sintaks tersebut akan membatalkan hak istimewa objek. Nah, sintaksisnya sebagai berikut: revoke, privilege, bisa sini all on object, from user role public,
cascade constraint. Cascade constraint itu adalah diperlukan untuk menghilangkan segala kendala integritas referensial yang dibuat pada objek melalui hak istimewa reference. Nah, tabel di bawah ini akan mencabut hak istimewa select dan insert yang diberikan kepada pengguna Scott di tabel client. Revoke select insert on client from Scott King. Nah, jika pengguna diberikan hak istimewa dengan klausa with grant option, pengguna itu juga dapat memberikan hak istimewa menggunakan klausa with grant option. Ini berarti bahwa rantai penerima yang panjang dimungkinkan, tetapi kita tidak dapat menghibahkan secara melingkar dan diizinkannya. Nah, jika pemilik mencabut hak istimewa dari pengguna yang memberikan hak istimewa kepada pengguna lain, pernyataan pencabutan mengalir ke semua hak istimewa yang diberikan. Nah, contoh jika pengguna A mengizinkan hak istimewa select di tabel pada pengguna B, nah termasuk klausa with grant option, pengguna B dapat mengizinkan pengguna C hak istimewa select untuk termasuk juga klausa with grant option-nya. Nah, seperti berikut penganalogiannya. Kemudian, sekarang pengguna C dapat mengizinkan ke pengguna D dari hak istimewa select tersebut. Nah, begitu terus kan? Nah, namun jika pengguna A mencabut hak istimewa dari pengguna B, maka hak istimewa yang diberikan kepada pengguna C dan juga tadi yang juga jadi dari D, maka otomatis akan semuanya tercabut. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam pembelajaran ini kita dapat membuat sinonim untuk menghilangkan kebutuhan untuk memenuhi syarat nama objek dengan skema dan memberi kita nama alternatif pada tabel, tampilan, urutan, prosedur, atau objek lainnya. Sinonim dapat bersifat pribadi atau defaultnya, ataupun public. Sinonim public dapat dibuat oleh administrator database atau pengguna database yang telah diberikan hak istimewa untuk melakukannya, tetapi tidak semua orang dapat secara otomatis membuat sistem public. Catatan, hak istimewa sinonim create public belum diberikan kepada siswa kata yang kali ini di kursus ini untuk Apex mungkin. Peran hak istimewa berbeda dengan beberapa cara. Nah, hak istimewa pengguna adalah hak untuk mengeksekusi jenis pernyataan SQL tertentu atau hak mengakses objek pengguna lain. Semua hak istimewa ditentukan oleh Oracle. Peran di sisi lain diciptakan oleh pengguna, biasanya administrator, dan digunakan untuk mengelompokkan bersama hak istimewa atau peran lainnya. Nah, mereka diciptakan untuk membuatnya lebih mudah untuk mengelola pemberian beberapa hak istimewa atau peran kepada pengguna. Hak istimewa datang dengan database dan peran dibuat oleh administrator database atau pengguna dari database tertentu. Dan juga tautan database adalah petunjuk untuk menetapkan jalur komunikasi satu arah dari satu database Oracle ke database lain. Nah, pointer tautan sebenarnya didefinisikan sebagai entry dalam tabel kamus data. Untuk mengakses tautan, kita perlu dulu harus terhubung ke database lokal yang berisi entry kamus data. Nah, koneksi tautan database adalah satu arah, dalam arti bahwa klien yang terhubung ke database lokal A dapat menggunakan tautan yang disimpan dalam database A untuk mengakses informasi dalam database jarak jauh B, tetapi pengguna yang terhubung ke database B tidak dapat menggunakan tautan yang sama untuk mengakses data dalam database A. Nah, sini adalah database link. Di Oracle Application Express, tidak ada koneksi konstan ke database, dan sebagai hasilnya fitur ini tidak ada yang tidak tersedia. Nah, jika pengguna lokal pada database B ingin mengakses data database A, mereka harus menentukan tautan yang disimpan dalam kamus data database B. Nah, koneksi tautan database memberikan pengguna lokal akses ke data pada database yang jauh. Nah, agar koneksi ini terjadi, setiap database dalam sistem terdistribusi harus memiliki nama database global yang unik. Nama database global secara unik yang mengidentifikasi server database dalam sistem terdistribusi.
Nah, keuntungan besar dari tautan database adalah mereka memungkinkan pengguna untuk mengakses objek pengguna lain dalam database jauh sehingga mereka dibatasi oleh hak istimewa pemilik objek. Dengan kata lain, pengguna lokal dapat mengakses database jarak jauh tanpa harus menjadi pengguna pada database yang jauh tersebut. Contohnya, penunjukan pengguna Scott King mengakses tabel IMP dengan menggunakan remote database dengan global namanya adalah haki.acm.com. Nah, biasanya administrator database bertanggung jawab untuk membuat tautan database. Tampilan kamusnya adalah user DB links berisi informasi tentang tautan yang dapat diakses pengguna. Setelah tautan database dibuat, kita dapat menulis pernyataan SQL terhadap data di situs jarak jauh. Jika di sinonim diatur, kita dapat menulis pernyataan SQL menggunakan sinonim. Nah, contohnya adalah create public synonym hq under AMP. For AMP under hq.acma.com. Kemudian tulis pernyataan SQL menggunakan sinonim. Nah, select bintang seluruhnya from hq under AMP. Nah, agar kita tidak dapat memberikan hak istimewa pada objek dari jarak jauh. Habis terminologi, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ekspresi reguler. Nah, kita masuk langsung ke materinya. Ekspresi reguler. Penggunaan ekspresi reguler didasarkan pada penggunaan karakter meta. Nah, karakter meta itu adalah karakter khusus yang memiliki arti khusus seperti karakter wheelchart, karakter berulang, karakter yang tidak cocok, atau serangkaian karakter. Nah, kita dapat menggunakan beberapa simbol karakter meta yang telah ditentukan dengan pencocokan pada polanya. Nah, pada slide berikut katanya akan mencantumkan beberapa karakter meta dan memberikan penjelasan singkat pada masing-masingnya. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada karakter metanya yaitu simbol titik dot, tanda tanya, bintang, tambah, tutup kurung, buka kurung, slash, literal sini, kemudian simbol pencocokan, dan simbol buka kurung siku, tutup kurung siku. Nah, dot, titik adalah berfungsi untuk mencocok dengan karakter apapun di setiap karakter yang didukungnya. Kecuali data yang ingin dicocokkan yang tersebut adalah 0. Kemudian tanda tanya cocok dengan 0 atau satu kejadian tertentu lagi. Nah, kemudian bintang cocok dengan 0 atau lebih banyak kejadian dan tambah dengan satu atau lebih kejadian. Buka kurung tutup kurung, pengelompokan ekspresi diperlukan sebagai satu sub ekspresi tunggal. Kemudian slash adalah karakter escape. Literal adalah operator pengganti untuk menentukan pencocokan alternatif. Kemudian simbol pencocokan adalah cocokkan dengan garis awal atau garis atau akhir baris. Contohnya kan. Dan buka kurung tutup kurung siku itu adalah ekspresi bracket untuk daftar yang cocok dengan salah satu ekspresi yang diwakili dalam daftar. Ada catatan tambahan sini katanya semua daftar lengkap karakter meta dengan contoh penggunaan dapat ditemukan di http://oracle.com katanya di situsnya ada, bisa diambil nanti. Kemudian ekspresi reguler sederhana sangat mirip dengan pencarian wheelchart yang sudah sangat kita kenal pada materi-materi sebelumnya. Nah, contohnya menggunakan like nanti kan. Nah, mari kita lihat sebuah contoh. Mari kita gunakan operasi titik dengan untuk mencari huruf A diikuti oleh satu karakter diikuti huruf C. Sebagai ungkapan reguler, ini dapat dilakukan sebagai berikut. A titik C. Ekspresi yang sama dengan pencarian wheelchart SQL standar adalah kolom merge seperti dikatakan like A under C. Kemudian, manakah dari string berikut yang cocok dengan AC? Yaitu ABC, ABC, AQX, AQXC, ABC, ABC, AMC, AMRC. Nah, jawabannya adalah string berwarna merah akan cocok dengan string pencarian AC. Nah, jadi ABC, AX, AQX, A, B dan C-nya besar, A besar MC, AMRC itu tidak.
Sebab, ada sebabnya. Mari kita lihat contoh-contoh lain yang lain gagal, baik karena memiliki karakter. Nah, ini sebabnya. Baik karena memiliki karakter disposisi yang salah, atau di dalam kasus yang salah. Huruf besar bukan huruf kecil seperti yang ditentukan dalam string pencarian. Nah, jadi harus sensitif di sini. Ya, sensitif di sini harus hati-hati. Kemudian fungsi ekspresi reguler. Oracle menyediakan satu set fungsi SQL yang dapat kita gunakan untuk mencari dan memanipulasi string menggunakan ekspresi reguler. Nah, kita dapat menggunakan fungsi-fungsi ini pada tipe data, yaitu tipe data yang menyimpan data karakter seperti char, clock, varchar2. Ekspresi reguler harus dilampirkan dalam tanda kutip tunggal. Nah, di sini ada fungsi-fungsi ekspresi reguler. Yang pertama ada regexp underline, mirip dengan operator like, tetapi melakukan pencocokan ekspresi reguler dan bukan pencocokan pola sederhana. regexp under replace, mencari pola ekspresi reguler dan menggantinya dengan string pengganti. regexp str, mencari string yang diberikan untuk pola ekspresi reguler dan mengembalikan posisi tempat kecocokan ditemukan. regexp under substr, mencari pola ekspresi reguler dalam string yang diberikan dan mengembalikan substring yang cocok. regexp under count, yaitu mengembalikan beberapa kali sebuah pola muncul dalam sebuah string. Nah, kita dapat menentukan string dan polanya, dan kita dapat juga menentukan posisi awal dan opsi yang cocok. Misalnya C untuk kesensitifan suatu huruf. Kemudian anggaplah kita diminta untuk membuat daftar semua karyawan yang nama depannya adalah Stephen atau Stephen. Contohnya, select first name, last name from employees where regexp underline first name. Di sini ada simbol seperti kita lihat tadi. Itu pencocokan, perbandingan. Nah, kemudian sini huruf awalnya adalah Steve, kan F ada literal di sini, PH under dollar kan. Jadi dengan keterangan dengan ekspresi reguler di atas, kita akan cukup menggunakan fungsi regexp like dan string pencariannya. Nah, di sini simbol si tik atas gitu untuk menentukan awal dari string yang sedang dicari. Nah, huruf kapital S diikuti seperti S biasanya, huruf kapital C diikuti seperti biasanya, dan huruf kecil E diikuti seperti biasanya. Kemudian akan terjadi sini kata-katanya Stephen atau Stephen. Nah, jika Stephen akan F, jika PH akan Stephen, dengan ujungnya adalah sama-sama EN. Dan simbol ini adalah guna untuk menentukan awal dari string yang sedang kita cari. Nah, ini awalnya ini kan. Nah, kemudian dolar tersebut, kalau katanya di sini ada nggak simbol dolar? Nah, cocoknya garis awal dan garis akhir. Nah, ini di garis akhirnya, EN. Kemudian, dengan ekspresi reguler, kita akan cukup menggunakan fungsi regexp underline dan string pencarian. Nah, sebuah kurung itu sudah menjawab sub ekspresi huruf kecil V seperti perbandingannya dengan V dan begitu dengan PH kan. Literal menentukan R dan huruf kecil IP diikuti dengan huruf kecil H. Nah, itu seperti dalam PH, dan tutup kurung untuk mengakhiri kelompok pilihan huruf pilihan E dan huruf kecil E dan huruf kecil N. Itu EN, dan dolar menentukan akhir string yang dapat dicari. Kemudian contoh fungsi ekspresi reguler adalah sebagai berikut yang tadi dicontohkan. Kita contohkan. Kemudian ekspresi reguler fungsi. Kemudian ekspresi reguler fungsi replace akan menggantikan satu pola string dengan yang lain. Contohnya di sini akan mencari H kan.
diikuti dengan vokal apapun selebihnya dan menggantinya dengan dua simbol, yaitu simbol bintang. Di sini ada namanya Hartstein dan Huygens. Dikarenakan H pertama itulah besar dan D pertama, nah ini menyatakan itu adalah awal baris kan, maka yang H ini akan menjadi tanda bintang. Kemudian fungsi count, ekspresi reguler akan mengembalikan beberapa kali sebuah pola muncul dengan sebuah string. Nah, contohnya akan mencari subquery AB. Select country name, exp count country name, AB kan sini as country of AB. From WF countries, sini kata sumbernya, kemudian where exp count akan menghitung kita seberapa ada huruf AB di dalam country name tersebut. Nah, ternyata kebanyakan ada huruf AB di sini semua. Nah, ekspresi yang merupakan bagian dari ekspresi yang lebih besar. Kemudian, ekspresi reguler juga dapat digunakan sebagai bagian dari kode aplikasi untuk memastikan bahwa hanya data yang valid untuk disimpan dalam database. Dengan dimungkinkannya untuk masuk panggilan ke fungsi ekspresi regular ID, misalnya constraint check. Dan ekspresi regular di constraint check itu adalah jadi jika kita ingin memastikan bahwa tidak ada alamat email atau tanpa simbol gitu. Nah, di dalam tabel di database Anda dapat menambahkan constraint check. Contohnya alter tabel employees, add constraint email addk addr chk, check recipe like email, simbol add sini kan. Ini akan memastikan bahwa semua alamat email menyertakan tanda add. Dan menggunakan ekspresi reguler akan membuat kita dapat memeriksa format alamat email lebih teliti untuk memeriksa apakah valid. Alamat email yang valid akan memiliki satu atau lebih karakter, kemudian simbol @ diikuti oleh salah satu atau karakter, kemudian titik diikuti oleh salah satu karakter atau lebih. Kemudian ekspresi reguler di constraint check. Definisi sintaksnya adalah ditambah itu berarti satu karakter atau lebih, add itu simbol add, dan slash titik itu adalah titik di sini garis miring terbalik adalah karakter escape. Jadi operator tabel my contact first name, nanti ada kita coba yang lain, varchar 15, varchar 215, last name varchar 215, email varchar 230, cek reexp like email, tidak ada ekspresi regulernya. Itu titik plus add plus slashnya sini sebagai pemisah titik-titik add. Nah, itu terminologi habis. Nah, untuk sesi berikutnya kita akan mencontohkan dari masing-masing yang ada di dalam slide ke dalam run SQL command line. Nah, pertama-tama kita akan menguji cobanya dari 17.1. Nah, baik, kita lanjutkan ke dalam proses pembuatan langsung ke dalam contoh-contoh dalam sintaks itu. Nah, pertama kita harus membuat connect sebagai DBA terlebih dahulu. Oke, connect as DBA. Ini Oracle. Kemudian di slide pertama adalah di halaman nomor 12. Kalau nggak salah tadi itu. Ya, oke. Ya, dia lah slide memang langsung ke masa pertama. Nah, kita langsung aja create user, contoh sini squad. Tadi sudah saya beberapa kali sudah ada montes, jadi kita buat aja sini user squad 2 misalnya gitu. Then identified by your 25 squad. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kita bisa menggunakan yaitu alter
user squad 2 identified by iam squad 35 gitu. Kita sesuaikan aja ya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, itu di 14 terdapat perizinan di sini. Nah, kita buat saja grant create session create table create sequence create view to squad 2. Oke, kemudian kita perlu membuat suatu masuk ke nomor 19. Saya sini nggak ada, berarti 19. Nah, berarti kita butuh tabel skema nih. Kita butuh tabel skema. Nah, oke, kita buat terlebih dahulu create connect as SUS DBA. Kemudian kita buat user create user UAS 2 Fajar Febriadi 4B PT 4. Kemudian di passwordnya sama aja, kita buat 4B PT 4. Oke, kemudian kita beri hak full dari yang kita buat tadi, 4B PT 4 artinya gitu. Kemudian kita connect yang kita buat tadi, connect OS 2 Fajar Febriadi 4B PT 4 OS 2 Fajar Febriadi 4B PT 4 4D 4 itu dia. Kemudian kita lakukan pengeksekusian tadi, skema tadi. Dalam skema tadi kita buat yaitu ini, kemudian file namanya kita ambil SQL nih. Oke, biar membuat dulu. Oke, tunggu makin buat. Oke, udah siap. Nah, selanjutnya adalah kita beri tadi akses update, grand update, yaitu dari salary, yang mana itu dari tabel employee ke squad tadi kita beri squad 2 ya. Nah, kemudian kita selanjutnya di slide 21. Nah, kita beri akses select ke dalam tadi nama apa kita, user kita ini 4B PT 4
department to public. Nah, oke, itu public dia bisa dipakai. Nah, itu adalah seputar dari materi 71 bisa kita praktekkan. Nah, oke, siap. Kemudian masuk ke materi 17.2, yaitu materi 17.2 kita masuk dengan yang pertama di nomor oke, ini nomor 7. Nah, pertama kita beralih ke DBA lagi. Kita beralih ke DBA lagi. Nah, create role manager. Role manager. Oh, role manager udah aja. Oke, kita bayar role manager 2. Oke. Grand create table create view to manager 2. Oke. Kemudian grand manager 2 tadi ke berarti ini perlu user Jennifer Cho. Oke, kita buat lagi suatu user bernama Jennifer Cho. Itu grand connect SSDBA. Kemudian kita create user biasa saja Jennifer. Ini sudah saya buat Jennifer Cho sebelumnya, jadi kita buat Jennifer Cho 2. Kemudian identified by kita samakan saja dengan apanya, Jennifer Cho 2. Oke, di grant to Jennifer Cho 2. Oke, itu dia. Kemudian masuk ke selanjutnya di sama yang tadi. Kemudian ini dia. Selanjutnya ini yaitu kita sebelum itu kita harus membuat terlebih dahulu user si Scott tadi membuat tabel kata sini. Membuat tabel klien. Oke, nggak masalah, kita buat aja. Nah, ini kita buat connect dulu as SBS DBA Oracle. Oke, kemudian kita sini membuat create tabel, namanya sini client, namanya klien. Di sini kita tipe isi dalamnya adalah pertama first name, kita asumsikan saja tab 2 dengan panjangnya 25. Kemudian last name yang mana itu adalah varchar juga kita buat 25 juga lah ya. Nah, tabel created, tabel sudah dibuat. Kemudian kita select terlebih dahulu from client. Oke, nggak ada ya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam sorry. Di sini kita belum connect sebagai apa namanya? Belum connect sebagai Scott tadi. Scott 2 dan passwordnya ayam Scott tadi 35. Show user. Oke, kemudian kita create tabel client, client first name varchar 2 25.
kemudian last name varchar 2 25, kemudian nih no privilege non table space. Oke, ini tidak diberikan izin. Berarti kita beri alter user squad 2 ke di kita brand unlimited table space to squad 2 hit unlimited unlimited insufficient privilege unlimited table space. Oke, alter. Kita pergi ke DBA lagi nih. Lupa harus ke DBA nih, lupa saya. Alter user squad 2 tadi ya. Kotanya kita beri dia 100 M on system. Kemudian create small file table space squad 2 data file. Di sini kita beri size 100 M sebesarnya. Kita beri sini users squad 2.dbf. Oke, kemudian alter database default table space syscode 2. Kemudian grant unlimited table space to squad 2. Oke. Kita create lagi usernya. Di mana tadi tuh? Ini ya. Table, oke, table sudah dibuat. Kemudian kita masuk lagi ke dalam grant itu pada grant kita apalah ya, kita insert value satu, insert insert into values, itu nilainya kita isi saja sini test spot saja. Ini balik dulu nih, insert into values, insert into
client. Oke, kemudian kita grant update first name di tabel Scott ya, last name on client to Jennifer Co2 tadi, yaitu manager 2. Oke, kemudian kita select kemudian kita kembali ke DBA nih, ke DBA nih, yang 3 nih. Kemudian select seluruhnya from scope 2 client. Itu dia. Sip. Kemudian create sinonim client for scope 2 itu client. Sinonim 2 gitu. Oke, tidak ada soalnya. Kemudian select seluruhnya from client 2. Itu dia. Sip. Kemudian kita setelah itu masuk ke dalam 18 nih. Itu grant di sini contohnya memungkinkan untuk memberi orang lain yang istimewa ini. Itu grant select insert memungkinkan Scott untuk memberi, ya ini kita dari DBA sehingga Scott bisa memberikan akses select pada client on client to Scott 2 with grant option. Oke, kemudian kita masuk lagi di slide 19 kita lihat grant. Oke, ini di dalam tabel si Scott tadi kita buat grant karena sudah diberi akses tadi ya, sudah DBA. Nah, di sini kita asumsikannya ke si Jennifer aja lah ya. Jennifer Co2 mulai udah ada soalnya ya. Nah, kita buat aja lagi sebentar dulu. Connect SSIS DBA Oracle kemudian kita buat sini create user JSON sum identified by JSON sum. Create user JSON identified by JSON sum. Oke, kita masuk lagi ke si Scott tadi. Grant select on JSON sum client dari tabel yang dia punya kan, to public. Oh bukan itu maksudnya, ini Scott nih, sorry saya paham, salah saya. Ini Scott 2 to public, itu dia, bukan buat sorry. Oke, nggak salah, udah mulai biar nih nggak komputer seharian. Kemudian
Kita lihat revoke ini di DBA. Select insert on client from code 2. Oke, nice. Kita udah siap di materi ini. Itu pengakhiran untuk sesi 17.2. Nah, kemudian kita membuat contoh yang berbeda nih. Konsepnya sama tapi contoh yang berbeda. Oke, kita masuk, kita tutup dulu nih squad. Ini semuanya. Pertama kita tutup ini juga kecuali DBA sama yang si UAS tadi. Ini sebagai Samsung Jennifer. Oh, kita tutup pula tadi ya. Apa kita buat lagi? Kita buat satu contoh yang berbeda lagi. Oke. Konsepnya sama saja tadi, tapi nggak apa lagi, kita contohkan satu lagi. Tadi dimulai dari slide nomor 12. Kita connect terlebih dahulu. Connect as SES DBA Oracle, kemudian kita create user. Sini yang contohnya kita buat saja tes saja satu, kemudian identified by sama saja kita buat tes saja satu, kemudian kita alter tabel tak masalah lah ya, ini hanya untuk memberikan perubahan. Ini contoh alter user tes saja satu, identified by kita buat aja sama lah ya, tes saja satu. Salah contohnya. Kemudian di set selanjutnya 14 grand session red table red sequence red view to tes saja satu. Kemudian kita lanjut lagi di slide 19. Kita sudah mengetahui tadi ya, soalnya kita coba tadi dengan yang ada dalam slide ini semua. Kemudian brand, ini di dalam yang tadi UAS user UAS Fajar PT4. Kemudian kita contohkan di sini yang berbeda, brand update countries lah ya, atau apa ya, department name on department to tes saja satu. Oke, kemudian masuk lagi di slide 21 nih. Grand select on UAS 2 Fajar Febriadi 4B PT 4, yaitu contohnya jobs to public. Oke, itu nice untuk materi 17.1 siap. Untuk contoh yang berbeda ini, kemudian kita masuk lagi ke materi 17.2. Untuk contoh yang berbeda ini dimulai dari untuk ini kita mulai dari halaman 7. Oke, ini dari DBA dulu kita mulai.
Yaitu sini kita buat create role role pengatur satu contohnya. Kemudian create table create view to pengatur satu. Kemudian pengatur satu tuh kita buat saja sini contohnya lagi satu user tambahan. Connect as SESDBA. Kita create user contohnya tes saja 10. Identified by tes saja 10. Oke, sudah ditambah tes saja 10. Pengatur satu tuh tes saja 10. Oke, nice. Kita masuk lagi ke slide halaman sama. Ini tadi 14. Nah, pertama kita perlu membuat di tabel. Kita connect lagi buat satu command line baru lagi. Connect untuk si tes saja satu. Connect as SESDBA. Oracle. Kemudian kita buat sini sebelum tadi kita ketahui ada permasalahan ketika membuat apa namanya, jangan lupa connect lagi. Tadi kita belum ada lupa connect ke user yang kita masuki. So user, oke, jangan lupa kita tadi ada pembatasan dikarenakan tabel space-nya belum ada kan, kita user baru tuh. Jadi yang kita langsung saja kita masuki cara mengatasinya. Tes saja satu kuota kita buat saja sini unlimited on system kuota sorry, di sini kita buat GBA, sorry saya ini ini DBA. Ini oke. Kemudian kita sini masuk ke dulu alter user tadi tes saja satu dan kuota kita buat sini unlimited on system. Kemudian kita buat untuk permanen dia supaya tidak buat lagi small file tabel space tadi tes saja satu. Data file kita letakkan di size nya kita buat sini, contohnya 1 G gitu ya. Lokasinya tadi di sini ya. Ini oke, lanjut. Kita namanya users test saja satu titik dbf. Sabar ya, lagi mengcreate. Oke, sudah dibuat. Kemudian alter database default tabel space yaitu si tes saja satu. Kemudian unlimited tabel space
yaitu tes saja satu. Oke, kita masuk lagi ke jadi thread sini kita contohkan kita ingin membuat country ID dan country name. Ini thread user thread tabel namanya sini countries, kita buat sini namanya country ID yaitu number, presisinya contohnya 10.0 contohnya. Kita masuki lagi country name varchar 2 itu dengan panjangnya kita settingnya 30 saja. Oke, sudah dibuat, kita insert aja lah satu, insert into countries, values-nya yaitu di sini contohnya satu, namanya Indonesia contohnya. Indonesia, jangan lupa tutup sini. Oke, sudah ditambah, kemudian kita select ya, untuk menceknya select seluruh from countries. Oke, itu dia. Kemudian kita setelah itu kita melakukan grand update di tabel ini, di tabel tes saja ini nih, supaya bisa memberikan grand update itu pada country ID dan country name on tadi on apa namanya on countries tuh kita buat tadi jenis tes saja 10 yaitu pengatur 1. Oke, kemudian kita kembali ke DBA untuk mentesnya, to select seluruhnya from tes saja 1 titik countries, itu dia kan, sudah kan. Kemudian kita create sinonim kali ya, sinonim yaitu countries tes saja 1, kemudian for tes saja 1 dari countries itu, kemudian kita select countries tes saja 1. Dah, itu dia, udah siap. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu di slide 18, yaitu sini dari DBA masih kita beri ke si tes saja 1 itu suatu akses untuk insert, select dan insert on kepada countries tadi to tes saja 1 ya, with grand option. Oke, sukses. Kemudian kita kembali ke tes saja 1, kita grand select on tes saja 1 yaitu countries to public kita buat. Oke, bisa jadi sistemnya pembatasannya public. Jadi tabel yang dimiliki tersebut. Oke, sukses ya. Kemudian kita masuk lagi ke berikutnya yaitu slide 23. Nah, ini dia itu di DBA. Kita buat nih ya, ini DBA nih.
revoke, select, insert on countries from dari tes saja satu. Oke, dari revoke. Nah, itu adalah materi dari 17.2 sudah kita contohkan juga ya dengan hal yang berbeda. Oke, habis. Kemudian masuk ke materi 3. 17.3 sebagai yang terakhir. Kita di sini menggunakan yang telah UAS tadi, kita manfaatkan ini. Nah, kita tambahkan di sini. UAS 2 Fajar Febriadi A4D PT 4 tes. Ada, kita konekkan. Nah, berarti connect dulu. Kita masuk langsung saja materinya. Yaitu pertama di halaman percontohan langsung kita praktekkan di halaman 13 nih. Kita contohkan langsung select first name, last name from employee where reg exp underline. Tadi ada berbagai macam kita jelaskan tadi itu ya selectnya. First name yaitu Stephen atau Stephen sini kan. PHEN dolar sebagai pengakhirannya. Ini dia keluar kan. Nah, untuk contoh yang berbeda nih, contohnya nih select country ID, country name, region ID from countries where sini reg exp like sini pertama kita country name ini kemudian sini kita ingin menampilkan kata Kanada dengan Kanada, ada DH-nya situ. Kemudian sini D literal DH, kemudian tutup lagi A di ujungnya, kemudian dolar untuk mengakhirinya. Itu dia. Itu contoh 13, halaman 13. Lanjut slide berikutnya. Slide ini contoh yang tadi ya. Kemudian slide 16. Select last name reg exp replace last name, koma bintang-bintang. Oke, sini kita buat terlebih dahulu. Ini simbol ini siku, sudut petik itu tuh kayak seperti siku. H A E I O U. Nah, ini akan muncul nanti yang huruf A ini di awalnya, selebihnya nanti kalau ada di yang keduanya akan diubah menjadi jika betul itu memang terjadi hanya situ awalnya H dan keduanya tuh A I W O, maka akan diganti dengan dua simbol bintang.
as, kita ganti ya, kita buat nama alias change from employees. Ini dia, kita ambil aja nih, kita select dari developer, SQL developer supaya enak dilihat. Nah, ini tampilannya. Nih, again sangat jadi ini kan, bintang 2. Kemudian untuk contoh yang berbeda itu sebagai berikut. Sebagai contoh tambahan lagi, yang berbeda select country name reg exp replace country name, yaitu kita tadi ada di dalam tusuk ada United Kingdom dan United States isi di dalamnya. Kemudian kita buat sini jadi pagar, itu dia, tutup. Kita kerjakan yang di sini dulu. Oke, ini simbol seperti biasa, yang petik seperti sekutu UNU, kita buat sini A I U E O, kemudian tutup. Oke, ya diganti dengan simbol pagar kan, dengan UN kan, dan selebihnya jika betul A I U E O, kita ganti tanpa pagar lagi 3 buah. Kemudian kita jadikan aliasnya jadi country name change from countries, itu dia. Dan sayangnya ini select itu dia, berubah kan jadi simbol pagar. Kemudian kita lanjut lagi, itu adalah contoh slide nomor 16. Lanjut lagi ke slide nomor 17. Select country name reg exp country name AB as count of AB from WF countries, kemudian where rex exp country name AB, kemudian besar dari 0, missing parenthesis. Select country name exp country name, AB as count of AB from WF countries where rex exp country name, AB itu dia. Kita ambil, kita tampilkan kalau biar enak melihatnya ya. Ini dia kan, jadi kan begitu lo AB yang ada di dalam country name ini sebanyak berapa gitu. Contohnya di sini United Kingdom ada, sini kita lihat AB
Ada memang nih. Kingdom of Saudi Arabia ada memang. Kemudian ada Republik Zimbabwe. Kemudian Egypt. Ada juga. Nah, pokok begitulah ya. Terdapat AB di dalam tersebut. Sub ekspresi AB. Kemudian kita contoh yang berbeda. Untuk lebih pahamnya lagi, saya contohkan yang berbeda. Department name, Rex PXP, count, department name, IN, contohnya sini. Banyak sini nih di departemen name, yang mana departemen name tersebut. Select departemen name. As counting in, yaitu from department where rec exp count department name in besar dari 0. Invalid identifier. Select department name baca sini name. Itu dia. Terdapat sini administration, marketing, shipping. Nah, itu yang ada huruf IN di dalamnya. IN, nah ada kan. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu terakhir di halaman 20, yaitu create table my contact last name, email, varchar 2, cek xp like. Sini harus pelan-pelan mata melihatnya nih. Add titik tambah garis miring tambah tambah sini. Oh, lihat matanya. Tambah, kemudian tutup table created. Oke. Nah, ini berarti ini penjelasannya seperti berikut. Nah, simbol titik tambah ini adalah berarti satu karakter atau lebih. Nah, kemudian simbol add ini ada simbol add dan kemudian slash mengartikan suatu, di sini garis miring terbalik adalah karakter escape.
Kemudian lagi titik tambah untuk karakter, satu karakter atau lebih. Nah, karakter add. Nah, ini ada keterangan tambahan-tambahan yang ini untuk melihat kembali nih, untuk rate expect, untuk dengan satu baris atau lebih kejadian. Nah, itu dia yang kita gunakan tadi tuh. Nah, untuk simbol add aja di situ, karena ini email, karena butuh simbol add. Nah, jadi satu karakter lebih. Nah, kemudian ada tambah add, kemudian ada karakter lebih, satu lebih itu ada di depannya lagi, kemudian spasi, ada escape di depannya, dan satu karakter lebih lagi di depannya. Seperti kalau kita menulis email kan, bla 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 add apa bla 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 bla. Nah, seperti itu contohnya titik apa bla 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 bla. Maka ada tambah ke escape sini titik lagi, titik tambah lagi untuk di sebelah kanannya. Nah, kemudian kita contohkan lagi yang berbeda. Red table my fresh items name items voucher 2 25 type item voucher 2 25. Ini contoh saya buat sendiri. Fresh voucher 2 yaitu 15 cek. Nah, ini untuk mengecek. Jadi ketika ada sini add, ketika orang menulis email harus ada add-nya. Nah, itu maksudnya. Nah, begitu juga di sini. Ketika menulis suatu apa namanya? Ini dolar nih. Nah, ketika orang menulis harga harus ada disimbolkan dolar di sini. Cek reg exp like price. Jadi harganya kemudian ditambah di sini harus ada simbol dolar. Dolar kemudian simbol dolar titik range sini dolar kemudian titik tambah dengan 223 range koma titik tambah cek cek itu dia. Oke, nah dengan berhasilnya pengtambahan tabel ini berarti telah selesailah materi kita 17.3 ini quiz terminologi. Nah, saya kira itu materi penghabisan dari materi UAS 2 ini, itu sebagai pengakhiran materi 17 yang berada 17.3. Nah, itu yang dapat saya sampaikan sebentar dari soal yang telah di dalam Google Classroom UAS 2 sistem basis data ini. Itu yang dapat saya jelaskan dari part 1, part 2, part 3, part 4 dari materi 10, materi 13.3, 15, dan 17 tersebut yang sudah saya sampaikan. Dan dari sekalian berbagai macam part tadi, dan ini sebagai materi pengakhiran itu materi 17 3, materi 17 yaitu berarti 17.3 di part 4 sebagai last video.
Itu dapat saya sampaikan dari soal tersebut. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Itu dapat saya sampaikan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kemudian, terima kasih telah melihat video berikut. Dan saya mohon maaf kembali lagi jika ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih telah menonton. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita akhiri dengan uh, selawat Nabi dan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sistem basis data dan informatika.